Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi ya sahabat-sahabatku semuanya. Dulu saya bercita-cita pengen pergi haji di waktu usia yang masih muda ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, keyakinan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hiraukan dengan keadaan penghasilan kita seperti apa. Saya adalah guru DTA dulu ya, guru DTA yang dapat penghasilan satu bulannya itu Rp150.000 satu bulan. Nah, apa yang saya lakukan? Tentunya kita punya Allah yang maha luas, kita punya Allah yang maha kuasa atas sebuah takdir setiap manusia. Saya sering melaksanakan sholat malam ya sahabat-sahabatku semuanya. Di sholat tahajud itu saya berdoa kepada Allah bahwa saya pengen pergi haji di usia muda. Dan waktu itu menurut perhitungan manusia, mana mungkin dengan penghasilan 150.000 per bulan saya bisa pergi haji ya. Tapi Allah itu maha luas, Allah maha kaya sahabat-sahabatku semuanya. Dengan keyakinan kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut. Waktu itu saya beli gambar Ka'bah ya sahabat-sahabatku semuanya, dan saya simpan di dinding. Setelah saya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, dan saya pegang si Ka'bah tersebut, dan saya membayangkan bahwa saya sudah di sana, saya sudah tawaf dengan melafadzkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Jadi ketika habis sholat malam, saya berdoa kepada Allah dan saya usap Ka'bah, gambar Ka'bah tersebut. Saya beli dulu waktu itu 10.000 ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan apa keajaiban? Keajaiban itu terjadi ya sahabat-sahabatku semuanya. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat tahajud ya, sholat malam. Karena sholat malam adalah rahmat Allah itu diturunkan ya sahabat-sahabatku semuanya. Setelah itu apa yang saya lakukan dengan uang 150.000 itu, tidak saya makan ya sahabat-sahabatku semuanya, tapi saya sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Kepada murid-murid dikasih jajan mau 1.000, 2.000, atau saya beli makan. Jadi saya beli makanan ya berupa beras seperti itu, terus saya masak, terus saya beli lagi kayak tempe, tahu yang bisa untuk makan si murid-murid tersebut. Dan saya lakukan itu terus, saya kasih makan anak-anak murid saya, terus dikasih makan, dan alhamdulillah ya, itulah keajaiban dari sholat tahajud dan keajaiban bersedekah ya sahabat-sahabatku semuanya. Setelah itu saya melakukan ritual yaitu membaca surah Al-Waqiah dan surah Al-Mulk ya. Itu saya lakukan alhamdulillahirabbil alamin dengan doa membaca Al-Waqiah dan surah Al-Mulk. Terus saya bersedekah juga dan saya tambah dengan sholat duha ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi satu hari saya melaksanakan sholat duha itu 12 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah saya bisa pergi haji di usia muda ya. Waktu itu saya daftar di usia 29 tahun ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin saya berangkat di usia 33 tahun.
Jadi alhamdulillah ya sahabat-sahabatku semuanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika kita berdoa kepadanya dan berbuat baik kepada sesama makhluknya ya. Jadi jangan takut miskin dengan bersedekah. Nah, bagaimana cara Allah memberangkatkan saya pergi haji ke sana? Waktu itu saya dikasih rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Makanya saya bisa pergi haji dengan berbagai cara Allah Subhanahu wa taala. Saya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang saya inginkan waktu itu. Saya masih muda dan alhamdulillah berangkat juga ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan apa yang terjadi di sana? Karena saya di Indonesia ini suka ngasih-ngasih gitu ke anak-anak gitu ya. Saya sayang sama anak-anak kecil. Dan di Mekah Madinah juga saya didatangi oleh anak-anak ya, anak-anak dari Arab gitu ya, mendatangi saya katanya Umi Umi gitu. Jadi pada deket gitu dia di sana karena saya di Indonesia dekat dengan anak-anak ya, saya pencinta anak-anak. Jadi alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah ya, ketika kita selalu memberi kebahagiaan kepada sesama, insya Allah Allah akan bahagiakan juga diri kita gitu ya sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu waktu di tanah suci saya mendapat juga keajaibannya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi waktu masuk saya ke toko ya, toko tempat pembelian seperti oleh-oleh, keajaiban juga terjadi juga. Saya itu dikasih halal, jadi boleh ambil saja, tidak perlu memakai uang katanya ya, kata si penjualnya. Nah seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi jangan takut, kita membantu orang lain, kita berbuat baik kepada siapapun, insya Allah kebaikan itu akan kembali ke diri kita ya. Jadi jangan takut posisi kita seperti apa saat ini, tapi ada Allah yang kuasa di atas segala-galanya. Jangan dipikirin, tapi kita harus mau beribadah kepada Allah ya, dengan cara kita bangun sholat tahajud dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengen pergi haji gitu ya sahabat-sahabatku semuanya, dan kita mau berbagi dengan sesama ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya cerita saya waktu dulu pergi haji ya. Saya waktu itu di usia 29 tahun saya daftar haji tahun 2000 2009 ya, 2010, dan saya berangkat di tahun 2014. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya di usia 33 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata doa itu mustajab di sepertiga malam. Makanya jangan pergi ke dukun ya sahabat-sahabatku semuanya, tapi kita pergi ke Allah saja dengan perantara kita sholat ya sahabat-sahabatku semuanya. Sholatlah sebelum kalian disolatkan, bersujudlah kepada Allah yang maha luas, memintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat, dan berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah. Berilah makan orang-orang yang kelaparan, karena di sana Allah hadir, dan insya Allah kita juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa cita-cita saya pengen pergi haji di usia muda Allah kabulkan ya sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan cerita saya ini menjadi inspirasi untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan pernah kita takut dengan kondisi penghasilan kita berapa, tapi kita ada Allah yang di atas segala-galanya. Kita mau bangun dengan melaksanakan sholat tahajud, dan bayangkan kita pengen pergi haji dan berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah dengan cara bersedekah, karena sedekah akan membuat kita menjadi hidup menjadi berkah. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.